Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Kali ini di channel Sigit Nurwanto akan membahas tentang Dewi Janna, Wani Jawa asal mula, nama tanah Jawa. Sebelum ke cerita, saya tidak bosan mengajak semua, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara Indonesia, negara kita tercinta ini, cepat terlepas dari teror virus corona. Terima kasih dan kita langsung ke cerita. Tersebutlah salah seorang anaknya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa bernama Nabi Syith. Nabi Syith mempunyai sifat dan fisik yang mirip Nabi Adam. Segalanya mirip Nabi Adam, terutama dari segi kecerdasan dan kebijaksanaannya. Selanjutnya, Nabi Syith diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai nabi, Nabi Syith menerima perintah-perintah dari Allah yang tertulis dalam 50 sahifah. Nabi Syith juga diwarisi Nabi Adam tabut perjanjian, tali dari surga, tombak Palimara, pedang Satyama, anak panah Harasia, dan kudanya Nabi Adam bernama Maimun yang telah diturunkan kepadanya dari surga. Apabila kuda itu meringik, maka semua binatang yang melata di bumi menyambutnya dengan tasbih. Nabi Syith adalah orang pertama kali melakukan transaksi dengan emas dan perak. Orang yang pertama kali memperkenalkan jual beli. Orang pertama yang mengeluarkan kata-kata hikmah. Orang pertama yang membuat timbangan dan takaran. Orang pertama yang menggali barang tambang dari dalam bumi. Dan orang pertama yang membuat bangunan dari batu dan bata. Nabi Syith menjadi guru dan pemimpin saudara-saudaranya yang telah banyak jumlahnya pada masa itu yang disebut bangsa Almastian. Peradaban pada masa Nabi Syith adalah peradaban besi. Berbagai bangunan penting pada beberapa pusat negeri tersebut dari besi yang diambil dari palu besi warisan Nabi Adam. Palu besi ini ketika dibagi-bagi tidak pernah habis. Dan ketika dibentuk menjadi berbagai benda, besi-besinya menjadi semakin banyak. Dan ketika ditempa akan mengikuti kemauan Nabi Syith. Sehingga banyaklah bangunan-bangunan penting yang terbuat dari besi pada masa itu. Adapun Nabi Syith menikah dengan adik perempuan yang berumur 4 tahun lebih muda darinya bernama Azura atau Hazura. Dari pernikahan Nabi Syith dengan Azura dianugerahi beberapa orang anak, yang diantaranya anak laki-laki kembar yang oleh Nabi Adam diberi nama Anusi atau Enos atau Aniruddha, ataupun Anwas dan Anur atau Asar atau Anawarta atau Nara ataupun Anwar. Azura ketika melahirkan anak kembarnya ini pada hari yang sama, di waktu yang berbeda. Anwas dilahirkan pada saat matahari terbit, sedangkan Anwar dilahirkan pada saat matahari terbenam. Adapun Azazil atau iblis mengetahui bahwa kelak cucu kembar Nabi Adam itu akan menurunkan anak keturunan yang sangat dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Azazil selalu berupaya untuk bertemu dan akan menyesatkan cucu kembar Nabi Adam tersebut dengan berbagai cara. Nabi Syith selain menikah dengan Azura atau Hazura, ia juga telah diberikan istri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa bidadari dari surga yang dibawa malaikat Jibril bernama Zainab. Pertemuan Nabi Syith dengan bidadari dari surga bernama Zainab ketika pada suatu hari Nabi Adam jatuh sakit dan beliau teringat akan makanan surga dan sangat ingin memakannya. Lalu pada ketika itu turunlah malaikat Jibril beserta bidadari bernama Zainab membawa tabak yang terbuat dari emas warna merah yang di dalamnya terdapat bermacam-macam buah-buahan surga, yaitu anggur, delima,
badar, jeruk, kurma, manggis, kamandiki, buah tik, dan langsat. Bidadari yang bernama Zainab memakai pakaian sutra yang sangat tipis dan terlalu cantik rupanya. Di jarinya memakai 10 cincin yang bercahaya. Pada saat itulah malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Adam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menikahkan Zainab dengan Nabi Syed di surga. Malaikat Jibril juga berkata akan meninggalkan Zainab di bumi bersama Nabi Syed. Maka bertanyalah Nabi Adam kepada Nabi Syed, apakah akan diambilnya bidadari Zainab tersebut di dunia atau akan diserahkannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syed menjawab bahwa ia menyerahkan kembali bidadari Zainab itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dunia ini tidak kekal selamanya dan insya Allah nanti ia akan kembali bertemu dengannya di akhirat. Mendengar jawaban Nabi Syed demikian, maka malaikat Jibril membawa kembali bidadari Zainab itu naik ke langit. Adapun Anushi atau Enos atau Aniruddha ataupun Anwars dan Anur atau Asrar atau Anawarata atau Nara ataupun Anwar ketika berumur anak-anak diasuh oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Terdapat perlakuan yang berbeda kepada anak kembar Nabi Syed itu dari Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu Nabi Adam lebih menyayangi Anwar sedangkan Siti Hawa lebih menyayangi Anwar. Hingga suatu ketika Nabi Adam bercerita tentang air suci kehidupan yang jika diminum dan mandi di dalamnya, maka manusia tersebut akan hidup abadi di dunia. Nabi Adam melarang kedua cucu kembarnya itu untuk mendekati air suci kehidupan tersebut, apalagi sampai meminum dan mandi di dalamnya, hingga atas kehendak Allah. Maka dapat bertemulah iblis dengan salah seorang cucu kembar Nabi Adam tersebut yang bernama Anwar. Iblis kemudian menggoda Anwar untuk pergi ke sumber air suci kehidupan, dan Anwar pun tergoda. Anwar kemudian pergi ke sumber air suci kehidupan. Ia meminum dan mandi di dalamnya. Ketika Anwar pulang, maka terlihatlah oleh Nabi Adam terdapat perubahan pada cucunya itu. Maka bertanyalah Nabi Adam dan dijawab dengan jujur oleh Anwar bahwa ia berusaha meminum dan mandi di sumber air suci kehidupan. Seketika itu marahlah Nabi Adam dan mengusir Anwar masih anak-anak itu. Anwar dengan kesedihan tiada tara langsung pergi, dan sepanjang kepergiannya ia selalu memanggil-manggil nama neneknya, yaitu Siti Hawa, yang selama ini selalu menyayanginya. Dalam kepergiannya, Anwar bertemu dengan beberapa anak Nabi Adam lainnya yang juga merupakan paman-pamannya. Dengan paman-pamannya inilah Anwar belajar berbagi ilmu laduni untuk menghilangkan kerinduannya kepada neneknya, yaitu Siti Hawa. Namun setelah dikuasainya ilmu laduni tersebut, tidak juga hilang rasa rindunya kepada neneknya itu. Anwar kemudian pergi lagi mengikuti perasaan hatinya, hingga pada suatu tempat di wilayah Sungai Nil, Anwar bertemu dengan malaikat Harut dan Marut. Anwar kemudian belajar dengan malaikat Harut dan Marut hingga dikuasainya berbagai ilmu pengetahuan dari malaikat Harut dan Marut. Namun tidak juga ia dapat melupakan rasa rindunya kepada neneknya Siti Hawa. Anwar kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah timur menuju pulau yang bernama Lemah Dewani, yaitu sebuah pulau kecil di antara Pulau Maldewa dan Las Dewa. Di pulau itulah Anwar berhenti dan terus-menerus memanggil nama neneknya dengan sebutan Dewi Janna Wani Jawa. Anwar mengulang-ulang menyebut nama neneknya Siti Hawa dengan Dewi Janna Wani Jawa. Anwar melihat matahari tersebut tanpa berkedip sedikit pun, barangkali akibat rindunya kepada neneknya itu, sehingga hilanglah rasa lapar dan hausnya. Anwar akhirnya hanya duduk saja sambil terus melihat matahari tersebut hingga terbenam tanpa makan dan minum, sambil terus memanggil nama neneknya dengan sebutan Dewi Janna Wani Jawa. Hal itu dilakukan hingga bertahun-tahun lamanya. Hingga tanpa terasa telah lewat 40 tahun ia di tempat itu, tanpa bergeser sedikit pun dan tanpa makan dan minum. Ketika lewat 40 tahun, nama yang terucap dari mulutnya hanya tersisa Wani Jawa. Meski telah 40 tahun, Anwar tidak juga berhenti dari perlihatannya itu hingga tanpa terasa mendekati tahun ke-70.
Anwar berbuat seperti itu, dan nama yang terucap dari mulutnya kini tersisa Jawa, Jawa, Jawa. Maka jadilah tempat tersebut kemudian bernama Jawa. Hingga genap tahun ke-70, terbitlah ilham dalam diri Anwar untuk berhenti berbuat demikian. Dalam ilham itu terbit juga bahwa untuk menghilangkan rasa rindunya kepada neneknya, maka Anwar harus mencari istri. Maka selanjutnya menikah Anwar dengan seorang wanita dari bangsa Almastian bernama Siti Hunun. Dari pernikahan Anwar dengan Siti Hunun dianugerahi anak laki-laki bernama Nur Cahya atau bergelar Sang Hyang Nur Cahya. Sang Hyang Nur Cahya kemudian menikah dengan wanita dari bangsa Sahinastra bernama Dewi Mulat dan dianugerahi anak bernama Sang Hyang Nur Raksa. Sang Hyang Nur Raksa kemudian memiliki beberapa orang anak yang diantaranya bernama Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wenang Dharma Jaka, dan Sang Hyang Pramana Wisesa. Adapun Sang Hyang Wenang kemudian memiliki anak bernama Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal selanjutnya memiliki beberapa anak dari istri pertamanya yang diantaranya bernama Rancasan dan Ludra. Sedangkan dari istri keduanya memiliki beberapa anak, diantaranya bernama Antaga, Ismaya atau Semar, dan Manikmaya atau Batara Guru.